Kekasih Tuhan, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Ada dua hal yang saya tertarik dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah tidak mempunyai kekuatan lagi, tidak mempunyai kekuatan. Siapa yang tidak punya kekuatan lagi di situ? Seorang raja tidak punya kekuatan lagi. Mungkin hari-hari ini juga berlaku bagi kita, udah nggak punya kekuatan lagi. Virus corona terus berlalu, tidak berlalu, terus saja datang dan datang. Udah nggak punya kekuatan lagi. Anda bayangkan kalau orang yang tidak punya kekuatan lagi, udah lemas, udah nggak punya kekuatan. Anda bayangkan kalau ada seseorang yang misalnya naik tangga nih, udah nggak punya kekuatan, udah berhenti aja di situ di tengah tangga. Sama halnya dalam hidup kita ketika kita udah nggak punya kekuatan lagi. Misalnya memanggul barang, udah nggak punya kekuatan lagi. Atau misalnya berjalan 10 meter lagi, udah nggak punya kekuatan. Masalah bertubi-tubi, persoalan bertubi-tubi. Apalagi dengan adanya virus corona ini, keuangan sudah mulai menipis, pekerjaan ada masalah. Sudah nggak punya kekuatan lagi. Ini seorang raja. Lalu yang kedua, apa yang dialami di dalam ayatnya yang ke-12 ini, kita belajar dari situ sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anda bayangkan ada seorang raja yang sudah tidak tahu harus melakukan apa. Udah bingung aja. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu orang, dia datang ke tempat saya, dibilang begini, "Pak, saya udah nggak tahu harus gimana, Pak." Memangnya gimana? Saya udah gak kerja nih, udah gak bisa makan nih. Lalu uang kontrakan juga udah gak ada, Pak. Saya udah bingung, Pak. Sedangkan pulang gak bisa ke orang tua. Pokoknya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Makanya saya ingat Bapak, saya datang aja ke tempat Bapak. Waduh, saya bilang luar biasa kamu. Dia datang ke tempat saya. Dia bilang, "Pak, minta tolong nih, bantu saya uang kos saya, Pak." Nah, lalu saya panggil istri saya, ngobrol dulu gitu kan, berbicara harus gimana gitu. Lalu kami sepakatlah, ada uang sedikit dan bagi. Lalu ada sembako, ada beras, ada Indomie dibagikan ke dia. Karena dia bilang udah nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang ke-12 ini, ada jalan keluarnya, tetapi mata kami tertuju sama Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Anda mengalami nggak punya kekuatan lagi, nggak tahu apa yang harus dilakukan, maka jalan keluarnya di dalam ayat ini, mata kita tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Karena apa? Karena Tuhan rela berkorban. Karena Dia sendiri rela berkorban. Dan apalagi hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ini, ketika kita memandang kepada Tuhan, Dia mencurahkan Roh-Nya, membuat kita berkobar-kobar, membuat kita bersemangat kembali. Karena apa? Karena Roh-Nya yang membuat kita bersemangat. Mata tertuju kepada Tuhan. Jadi biasakan kekasih Tuhan, kalau kita ada masalah, mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Persoalan itu kita pandang untuk menyelesaikannya. Tapi kalau Anda udah jalan buntu, udah nggak tahu apa yang harus Anda lakukan, maka bagian berikutnya adalah mata Anda tertuju kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, "Tuhan, saya sudah tidak punya kekuatan lagi, nggak tahu harus bagaimana. Saya datang kepadamu Tuhan, tolong saya, berikan hikmat kepada saya, berikan saya jalan keluar supaya saya boleh melalui persoalan pergumulan ini." Ketika Anda melakukan ini, mata Anda tertuju kepada Tuhan, maka pastilah di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, yang ada adalah jalan keluar. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.